Pemirsa, kita ke informasi pertama. Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kota Parepare menggelar musyawarah kota atau muskot secara virtual yang dibuka langsung oleh Ketua IPSI Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Haris. Berikut informasi selengkapnya. Musyawarah Kota atau Muskot ke-6 Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kota Parepare berlangsung pada Sabtu 4 Juli 2020 yang dibuka langsung oleh Ketua IPSI Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Hasnawi Haris secara virtual, berjalan sukses dan lancar. Selain Ketua Umum IPSI Sulawesi Selatan, juga hadir Sekretaris Umum IPSI Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Nuhrawi Nawir, serta Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Amarun Agung Hamka. Dalam sambutannya, Ketua IPSI Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Hasnawi Haris mengatakan, setelah sempat vakum beberapa tahun, pihaknya berharap IPSI Kota Parepare dapat bangkit kembali dengan kepengurusan baru agar pencak silat di Kota Parepare dapat bergairah kembali dan membuktikan kejayaannya dengan menyumbangkan medali emas. Sementara itu, Ketua KONI Kota Parepare Dr. Parman Farid yang hadir pada kegiatan yang berlangsung di Gedung Puskomkref Kantor Dinas Kominfo Kota Parepare dalam sambutannya mengatakan sangat mendukung pelaksanaan Muskot IPSI Kota Parepare di mana sebelumnya kepengurusan sempat vakum. Parman Farid menjelaskan bahwa IPSI Kota Parepare merupakan salah satu kebanggaan KONI Kota Parepare dengan dukungan serta support dari Ketua Umum IPSI Provinsi Sulawesi Selatan. IPSI Kota Parepare diharapkan dapat menyumbangkan medali emas. Sesuatu yang merupakan kebanggaan Kota Parepare, dan insya Allah Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia dengan memberikan support yang besar, kemudian memohon bantuan kepada Ketua Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperhatikan Parepare. Ada Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris, kemudian ada Pak Dr. Nuhrawi Nawir. Mudah-mudahan bisa memperhatikan Parepare, karena terus terang saja kita mau ada medali Pak di Parepare ini yang sudah 3 periode ini. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemilihan Ketua IPSI yang digelar pada kegiatan Musyawarah Kota tanggal 4 Juli yang lalu dilaksanakan secara virtual. Dari 7 kandidat, HM Iskandar Nusu terpilih secara aklamasi. HM Iskandar Nusu SSTPMSI terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kota Parepare periode 2020-2024. Pasalnya dari 7 kandidat yang maju, hanya 1 yang mengembalikan formulir sesuai peraturan yang ditetapkan. Pemilihan ketua dipimpin steering komite dari pengurus KONI Kota Parepare Edar Abdullah. Ia mengatakan terpilihnya HM Iskandar Nusu SSTPMSI sebagai ketua IPSI karena dari 7 calon yang maju, hanya 1 calon yang mengembalikan formulir pendaftaran calon ketua IPSI Kota Parepare. Untuk itu saya ingin minta secara aklamasi bahwa yang mengembalikan formulir, sekali lagi, yang mengembalikan formulir cuma 1, Bapak Haji Iskandar Nusu. Apakah saudara-saudara setuju secara aklamasi? Sekali lagi Pak, sekali lagi, apakah saudara-saudara setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan alhamdulillah, Bapak Haji Iskandar Nusu terpilih secara aklamasi selaku Ketua IPSI Kota Parepare masa bakti 2020-2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan selalu meridhoi kepada beliau. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua IPSI terpilih periode 2020-2024 HM Iskandar Nusu SSTPMSI menyatakan siap mengemban amanah yang diberikan oleh para perguruan pencak silat di Kota Parepare dalam memajukan IPSI di kota ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, pada momentum Musyawarah Kota IPSI yang ke-6. Kami diamanahkan oleh baik para perguruan pencak silat sekota Parepare untuk menakodai IPSI di Kota Parepare ini. Jadi insya Allah kami akan siap mengemban amanah sebagai Ketua IPSI periode 2020-2024.
Sementara itu, Wakil Ketua KONI Kota Parepare yang juga Dewan Pengarah Muskot IPSI ke-6 Kota Parepare, Haji Bahtiar Syarifuddin SE mengatakan bahwa pelaksanaan Muskot ke-6 merupakan sejarah baru dalam pelaksanaan musyawarah di Kota Parepare yang diselenggarakan secara virtual. Ya, baru saja kita telah selesaikan salah satu event, salah satu musyawarah besar yang terjadi di Kota Parepare. Kita telah mengantarkan secara aklamasi Bapak Haji Iskandar Nusuk yang akan menghodai IPSI 2020-2024 sebagaimana hasil pemilihan secara aklamasi yang dilakukan oleh seluruh peserta dan seluruh perguruan yang hampir saja semua hadir di saat pelaksanaan musyawarah tadi. Dan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Provinsi IPSI Sulawesi Selatan yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama membuka sekaligus memberikan sambutan pada saat acara tadi dengan secara virtual. Ini adalah merupakan sebuah sejarah baru kita melaksanakan musyawarah di Kota Parepare dengan dengan model virtual seperti yang kita laksanakan tadi ini. Dan tentunya juga pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bekerja, terutama tim teknis dari IT dari Kominfo yang begitu sangat-sangat memberikan kami fasilitas yang sangat cukup mewah menurut kami, karena baru saja kita laksanakan musyawarah secara virtual ini sehingga semua para partisan bisa mengikuti secara langsung dimanapun dia berada. Oleh karena itu selamat kepada Bapak Haji Iskandar Nusuk, semoga IPSI 2020-2024 itu akan menjadi kebanggaan untuk kita semua di Kota Parepare. Terima kasih. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, UPT SMK Negeri 3 Kota Parepare mulai membuka pelayanan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. UPT SMK Negeri 3 Parepare mulai membuka pelayanan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Pelayanan dilakukan di sekolah dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19 secara ketat pada Senin 6 Juli 2020. Sebanyak 368 siswa calon peserta didik baru yang lolos seleksi PPDB online di SMK Negeri 3 Parepare mengikuti pendaftaran ulang hingga tanggal 8 Juli mendatang. Kepala UPT SMK Negeri 3 Parepare Haja Andi Raihana R mengajak semua calon peserta didik yang lolos seleksi PPDB tahun ini untuk segera melakukan pendaftaran ulang. Terima kasih, Alhamdulillah UPT SMK Negeri 3 telah berhasil mengadakan penerimaan PPDB dan Alhamdulillah sukses. Pada hari ini kami melaksanakan pendaftaran ulang. Dan ananda-anandaku yang telah dinyatakan lulus pada jurusan multimedia, teknik komputer jaringan, tata busana, tata boga, tata kecantikan, pertelevisian atau broadcasting, dan jurusan teknik komputer jaringan, saya sangat mengharapkan nanda-nandaku untuk datang mendaftar ulang, karena hari ini insya Allah kami telah membuka pendaftaran ulang dan untuk pemenuhan kota akan kami buka pada tanggal 8. Insya Allah dalam pemenuhan kota itu jurusan-jurusan yang belum terpenuhi kotanya akan kami buka di tanggal 8. Dan nanda-nandaku yang telah masuk dan telah lulus dalam proses seleksi kemarin, insya Allah setelah pendaftaran ulang kalian akan resmi bergabung di UPT SMK Negeri 3 Parepare. SMK bisa. Dari 368 calon peserta didik yang mengikuti pendaftaran ulang, masih ada 122 calon pendaftar yang siap diterima oleh UPT SMK Negeri 3 untuk memenuhi kuota seharusnya, yakni 490 siswa untuk 7 kompetensi keahlian, yakni teknik komputer jaringan, multimedia, perhotelan, tata boga, kecantikan kulit dan rambut, tata busana, serta produksi dan siaran program televisi. Andi TV Peduli mengabarkan.
Saudara Panitia PPDB SMK Negeri 1 Parepare sudah mulai melakukan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan lolos seleksi. Dari 350 kuota yang disediakan, hingga saat ini jumlah yang lolos hanya 252 calon siswa. Pengumuman hasil seleksi pendaftaran peserta didik baru atau PPDB UPT SMK Negeri 1 Parepare tahun ajaran 2020-2021 sudah dikeluarkan. Pengumuman dilakukan secara online pada tanggal 4 Juli 2020. Tepat Senin 6 Juli 2020, Panitia PPDB SMK Negeri 1 Parepare sudah mulai melayani pendaftaran ulang bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan lolos seleksi sebanyak 252 siswa dari kuota seharusnya, yakni 350 siswa. Pendaftaran ulang dilakukan di sekolah dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Kepala UPT SMK Negeri 1 Parepare Anwar Nur mengatakan, PPDB UPT SMK Negeri 1 Parepare tahun ini menggunakan sistem full online. Nah, alhamdulillah pada saat sekarang ini hari Senin kami sudah melihat hasil siapa-siapa yang siswa atau bakal calon peserta didik yang dari sekolah lain untuk menjadi peserta didik pada SMK Negeri 1 Parepare. Dan tentunya pelaksanaan kegiatan secara rutin ini adalah semuanya itu dilakukan secara online. Jadi para calon peserta didik itu mereka mendaftar masing-masing di rumahnya, kemudian bila mana ada calon peserta didik yang tidak memenuhi istilahnya, tidak mempunyai sesuatu, maka paling tidak sekolah akan membantu penyelesaian daripada proses pendaftaran. Sementara untuk memenuhi kuota, mulai Senin 6 Juli 2020, selain melayani pendaftaran ulang, juga sekaligus membuka pendaftaran jalur pemenuhan kuota hingga tanggal 11 Juli mendatang. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Guna mencegah penularan virus corona dan memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Parepare, pendaftaran ulang calon peserta didik baru UPT SMK Negeri 1 Kota Parepare tahun ajaran 2020-2021 dilaksanakan secara bertahap dengan mengikuti protokol kesehatan. Mengingat saat ini masih dalam kondisi tanggap darurat pandemi COVID-19, serta untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka pendaftaran ulang calon peserta didik baru UPT SMK Negeri 1 Parepare tahun ajaran 2020-2021 dilaksanakan secara bertahap dengan mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 pada Senin 6 Juli 2020. Bagi calon peserta didik baru dan orang tua yang mengantar atau orang tua wali diwajibkan untuk mengikuti prosedur kesehatan COVID, diantaranya wajib menggunakan masker, wajib mengikuti pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan, serta selalu menjaga jarak atau physical distancing. Kepala UPT SMK Negeri 1 Parepare Anwar Nur mengatakan, bagi calon pendaftar yang tidak memenuhi protokol kesehatan, tidak akan diberikan pelayanan. Calon peserta didik itu adalah harus menggunakan masker. Dan bila mana ada calon peserta didik tidak menggunakan masker, maka paling tidak kami untuk tidak layani, kemudian akan mengalami pergeseran sehingga secara otomatis itu mereka akan kembali ke rumahnya atau bagaimana berusaha sebaik mungkin atau sedini mungkin itu berusaha untuk mereka akan menggunakan masker sehingga proses pendaftaran ke depan itu supaya mereka juga bisa dilayani. Selain untuk para calon pendaftar, kewajiban mengikuti protokol kesehatan juga diterapkan bagi panitia PPDB. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, setiap 3 kali dalam seminggu Lurah Capak Galung melakukan penyemprotan desinfektan di rumah-rumah warganya. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Tim COVID-19 Kelurahan Capak Galung terus bergerak mencegah penyebaran wabah virus corona di Kota Parepare, terkhusus di sekitar Kelurahan Capak Galung, Kecamatan Bajo Kiki Barat. Sebelum wacana new normal atau era tatanan kehidupan baru, Lurah bersama timnya telah intens memutus mata rantai virus asal Wuhan, Cina tersebut di beberapa titik, baik toko-toko maupun kafe yang ada di Kelurahan Capak Galung. Kali ini penyemprotan dipimpin langsung Lurah Capak Galung Jusnawati menyasar rumah warga yang baru saja melakukan acara pernikahan, mulai Jalan Pinisi hingga ke Jalan Keterampilan Gedonge pada Senin 7 Juli 2020. Kegiatan penyemprotan ini dilakukan sebelum penerapan new normal, yaitu sejak bulan Maret lalu dengan menjadwalkan 3 kali seminggu, yakni Senin, Rabu, dan Jumat,
dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona khususnya di Kelurahan Capak Galung. Penerapan new normal kami sudah melakukan, awalnya itu dari bulan Maret kami melakukan penyemprotan. Kami setiap hari Senin, Rabu, Jumat melakukan penyemprotan untuk ini bagaimana caranya memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kelurahan Capak Galung pada khususnya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pihak stasiun memperketat karantina pertanian kelas 1 Kota Parepare yang dipenuhi dengan hewan ternak khususnya sapi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan menjelang Idul Adha 1441 Hijriah. Menjelang Idul Adha 1441 Hijriah, stasiun karantina pertanian kelas 1 Parepare kembali dipenuhi dengan hewan ternak khususnya sapi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Sebelum dikirim ke Kalimantan melalui jalur laut, sapi-sapi ini terlebih dahulu dikarantina. Dengan banyaknya hewan ternak yang masuk, pihak stasiun memperketat dokumen dari hewan ternak ini sebelum nantinya dikirim. Hal tersebut diungkapkan Ahmad Nadib selaku Kasubsidianop Balai Karantina Pertanian kelas 1 Parepare bahwa jauh sebelumnya pihaknya telah mensosialisasikan terkait kelengkapan dan persyaratan untuk pengiriman hewan ternak kepada setiap pemilik hewan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk mengatur pengiriman sapi serta untuk memastikan tempat karantina hewan tidak overload atau kelebihan muatan. Adalah selalu melengkapi dokumen ataupun persyaratan yang sudah kita sampaikan. Kemudian sebisa mungkin mereka menyampaikan sejak dini kepada para petugas kami sehingga kita bisa persiapkan segala sesuatu seperti pengaturan jumlah sapi yang bisa masuk ke kandang sehingga tidak overload ketika terjadi pemeriksaan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manikam bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.